Halo, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan membahas tentang iklan. Beberapa waktu lalu di Just Apps sudah update engine, di mana ada penambahan salah satu jenis iklan baru atau sumber iklan yang semula hanya dari Google atau AdMob. Kemudian ditambahkan di bagian sini. Kalau teman-teman perhatikan di tab Monetize Your App, di sini ada penambahan dua jenis sumber iklan. Yang pertama dari Facebook, kemudian dari startup. Nah, dari kedua jenis iklan yang baru ini atau sumber iklan yang baru ini, kita akan coba konfigurasi salah satunya, yaitu yang dari Facebook Audience Network. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi yang PAN atau Facebook Audience Network ini, atau yang sekarang yang terbaru namanya adalah Meta Audience Network, karena Facebook ini sudah ganti nama. Nah, itu nanti tetap membutuhkan yang namanya AdMob, karena mediasi ini, jenis iklan mediasi ini, kita harus kaitkan dari Facebook dengan AdMob. Kemudian yang akan kita gunakan di sini adalah hanya yang Android, sedangkan yang di bagian iOS ini kita nanti isi saja seperti ini, blank ini, seperti ini saja. Kemudian di bagian sini, di bagian Android, kita akan gunakan app ID-nya yang dari AdMob, kemudian banner ID-nya juga dari AdMob, kemudian interstitial ID juga sama dari AdMob, yang kita kaitkan dengan mediasi dari Facebook tadi. Kemudian nanti tipe ads-nya ini kita pilih yang banner dan interstitial. Oke, caranya teman-teman, kita bisa masuk ke sini. Ini panduan yang dikasih dari Google, bagaimana cara mengaitkannya. Teman-teman bisa baca seperti ini. Kita akan ikuti panduan yang di sini. Ini cara yang pertama, itu kita setting di bagian Meta Audience Network-nya atau di bagian Meta Developer. Ini caranya nanti. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke bagian konfigurasi mediasinya di AdMob. Kemudian nanti cara yang ketiga adalah, ini karena dependensinya kita sudah tambahkan ke engine Just App, jadi untuk yang ini dilewati saja. Kemudian ada penambahan kode yang dibutuhkan, ini tidak ada. Kemudian nanti kita masuk di bagian yang terakhir, ini adalah tes dari implementasi yang kita sudah buat tadi. Oke, itu kurang lebih caranya. Langkah pertama yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah teman-teman sudah punya akun Facebook Business. Pertama, teman-teman silakan buka Meta Developer seperti ini. Kita klik yang di Meta for Developers. Kalau seandainya teman-teman baru pertama kali masuk, di bagian sini nanti ini akan muncul tulisan login. Nah, di contoh ini saya tidak akan login ulang karena saya sudah integrasikan ya, saya sudah kaitkan dengan akun saya, tapi bukan di Chrome. Saya gunakan Firefox. Jadi sama saja, Meta Developer ini. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah pernah login sebelumnya, di sini nanti munculnya My Apps, bukan sign in ya. Kita bisa klik di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini ada 3 buah aplikasi yang sudah pernah saya tambahkan. Kemudian karena kita baru pertama, kita bisa klik Create App. Selanjutnya di bagian sini kita pilih yang Other saja. Next. Kemudian tipe aplikasinya ini kita pilih yang Business. Kemudian kita klik Next. Selanjutnya kita tambahkan di bagian sini nama dari
aplikasi yang akan kita tambahkan. Sebagai contoh, di sini tadi sebenarnya saya sudah siapkan aplikasinya. Namanya adalah ResApp atau resep ya. ResApp. Kemudian kita kembali ke bagian sini. Ini namanya disamakan saja ya, bebas. Teman-teman bisa gunakan nama yang lain terserah. Kemudian karena saya sudah punya akun bisnisnya di sini, ini dikaitkan saja. Ini opsional juga sifatnya, tapi saya di sini pilih saja. Selanjutnya create app. Nah, di sini nanti minta sandi. Yang perlu kita pilih adalah yang di bagian audience network. Di sini kita setup. Kemudian ini kita bisa buat properti baru. Silakan tambahkan namanya juga di sini. Oke, ini sudah selesai. Next. Nah, jika berhasil, teman-teman akan diarahkan ke bagian sini. Selanjutnya, perhatikan yang bagian sini, kita pilih yang Android. Karena ini contohnya kita Android saja, kita pilih Add. Selanjutnya, di bagian sini, kalau seandainya aplikasi yang teman-teman mau pasangkan atau mau integrasikan mediasi ini sudah ada di Play Store, teman-teman bisa arahkan link Play Store-nya ke sini. Sebagai contoh, di sini misalnya saya sudah punya. Ini contoh saja ya. Kita tambahkan. Nah, otomatis nanti app name sama platformnya ini otomatis terisi, tapi sifatnya disable, jadi kita tidak bisa ubah. Kalau seandainya pun teman-teman belum punya, kita hapus misalnya. Nah, di sini kita tinggal klik next. Kemudian di bagian sini add payment account, ini teman-teman bisa kaitkan dengan akun pembayarannya. Teman-teman bisa tambahkan baru di sini, atau kalau seandainya belum punya bisa lewati juga. Di sini kita bisa klik next. Selanjutnya di bagian SDK integration-nya ini kita kaitkan dengan AdMob. Kita cari yang Google AdMob. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa copy. Kalau seandainya ini akan digunakan di aplikasi yang dibuat di luar Just App, teman-teman bisa copy app ID-nya. Tapi karena ini kita langsung di Just App, teman-teman hanya butuh placement-nya saja untuk banner sama interstitial. Pertama, klik di sini create placement. Kita tambahkan di bagian sini nama aplikasinya kita tadi ResApp. Sebagai contoh ini pembeda saja ya, banner. Kemudian kita pilih formatnya create. Oke. Ini yang kita sudah tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi yang baru, create. Kemudian di sini namanya inters. Kita create. Nah, di bagian sini saya akan buka AdMob ya, apps. Oke, ini sudah muncul. Teman-teman bisa masuk ke bagian tab apps ini. Kita klik, kemudian tambahkan baru add app. Atau kalau seandainya aplikasinya sudah muncul di sini, tinggal pilih saja. Karena dalam contoh ini saya buat baru. Kemudian kita pilih Android. Kemudian di bagian sini karena aplikasi kita belum ada di store ya, seperti Google Play atau App Store atau yang lain, di sini kita pilih no. Kemudian app name-nya kita samakan ya. Oke, ini sudah selesai, kita klik done. Selanjutnya dari bagian sini, ini kita tambahkan unitnya. Pilih yang pertama itu adalah banner. Kita tambahkan, samakan saja dengan yang sebelumnya. Ini namanya adalah banner. Kemudian kita langsung create add unit.
Nah, ini tidak perlu dicentang karena ini kita tetap membutuhkan AdMob. Oke, selanjutnya di bagian sini ini kita perlu copy app ID sama banner ID-nya. Ini kita copy. Kita bisa buka notepad ya, terserah. Untuk kita gunakan app ID, ini kita pastikan di sini. Kemudian ini banner ID. Selanjutnya ini kita klik dan ini sudah muncul yang banner. Kita pilih yang interstitial lagi. Ini kita tambahkan winters ya, sama, tidak perlu dicentang. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau ini di copy, ini sama saja ID-nya. Nah, yang perlu ditambahkan adalah winters ID. Ini kita copy, ini pasti beda. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, kita klik dan oke, ini tiga ini sudah muncul. Selanjutnya, karena ini kita butuh banner ini supaya nanti dikaitkan di builder di bagian sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian mediation atau mediasi. Ini ada beberapa yang saya sudah tambahkan. Ini sudah ada ininya juga, baru berapa hari. Kemudian kita create mediation group. Ini kita pilih formatnya banner dulu, Android. Samakan namanya juga. Ini banner. Kemudian ini teritorinya kita tambahkan semua negara. Kemudian tambahkan unitnya. Nah, teman-teman di bagian sini pilih aplikasi yang barusan dibuat, yaitu WhatsApp. Pastikan di bagian sini ini tercentang banner. Dan selanjutnya di bagian add sources ini kita perhatikan yang bagian bidding ini ya. Tambahkan source-nya. Di bagian sini kita cari yang meta. Ini meta, kita pilih. Kemudian tambahkan mapping. Nah, data yang ditempatkan di bagian sini ini kita peroleh dari meta developer tadi, halaman meta, yaitu yang dari sini. Yang pertama kita pilih yang banner. Ini namanya di sini. Kemudian placement ID-nya kita copy dari sini. Selanjutnya dan lagi. Oke, ini sudah muncul. Nah, untuk yang waterfall ini kita lewati. Biasanya ini kalau seandainya kita gunakan startup nanti, tapi itu videonya sendiri. Ini kita lewati saja. Setelah itu klik save. Oke, ini sudah selesai. Kita kembali, kita tutup. Kita tambahkan baru. Ini interstitial. Kita tambahkan winters. Sama, tambahkan unitnya. Kita pilih nama aplikasi kita. Jangan lupa ya, ini dicentang. Oke, selanjutnya perhatikan lagi di bagian bidding. Kita tambahkan source-nya, ini meta. Select, add mapping. Datanya sama, diambil dari sini. Yang banners, yang inter, Kita tambahkan di sini. Kemudian placement ID-nya sama, kita tambahkan di sini. Klik done. Oke, klik done lagi. Sudah selesai. Sama juga yang waterfall ini kita lewati. Oke, ini sudah selesai.
Nah, selanjutnya karena ini sudah selesai yang bagian mediasi, di bagian sini ini kita klik done. Ini sudah selesai ya. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa nanti lakukan pengetesan ya dari implementasi tadi. Ini poin yang kelima di panduan. Nah, di sini tinggal di enable saja nih yang testing. Kemudian di bagian sini ini teman-teman harus tambahkan device ID ya. Nah, selanjutnya di sini ditambahkan untuk perangkat yang akan digunakan sebagai uji coba. Di bagian sini ini ada device ID dari perangkatnya ini. Ini teman-teman bisa dapatkan di bagian pengaturan Google, kemudian nanti ada opsi iklannya. Nah, teman-teman bisa cek di situ ada kode yang kurang lebih seperti ini. Ini saya punya, saya sudah tambahkan 2, Galaxy sama HP Vivo. Nah, pastikan juga aplikasi yang teman-teman sudah pasangkan iklan ini sudah terpasang di ponsel teman-teman yang teman-teman tambahkan di bagian sini. Gitu ya. Kemudian nanti kalau seandainya sudah selesai dipasang, di sini di bagian select add type ini kita bisa klik, dia akan diarahkan ke tab baru. Kemudian nanti di sini tinggal diklik saja test image-nya. Ini jenis iklannya ya. Nah, ini hanya uji coba. Media yang terpilih akan tampil di perangkat Anda selama 5 menit setelah kita menekan tombol test ini, entah yang image atau yang lain-lainnya. Biasanya kalau seandainya teman-teman baru pertama kali integrasikan, ini tidak akan langsung muncul. Biasanya Google, ini ketentuan dari Google, membutuhkan waktu selama 72 jam untuk mendeteksi atau mengindeks aplikasi dari teman-teman yang sudah ditambahkan iklannya. Nah, penting sekali teman-teman supaya bisa cepat terindeks di bagian sini tadi. Ini di testing, kita masuk ke bagian isu. Kalau teman-teman cek di bagian isu sini, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini ada URL yang hilang atau tidak ada dari aplikasi yang teman-teman tambahkan. Seperti tadi misalnya. Nah, di bagian sini harus ditambahkan. Teman-teman silakan tambahkan URL-nya. Di bagian sini teman-teman tambahkan link menuju Play Store dari aplikasi yang teman-teman tambahkan. Begitu juga dengan payment account-nya. Kalau seandainya ingin ada pembayaran dari luar nanti, maka ini dikaitkan. Bukan yang local payment ya, tapi yang antar negara, yang sifatnya internasional. Oke, seperti itu. Ini untuk bagian testing. Selanjutnya, langkah terakhir adalah di bagian sini. Nah, ini kita aktifkan. Ini langkah terakhir ya, kita tambahkan mediasi dengan AdMob. Kemudian app ID-nya kita ambil yang dari sini. Kemudian banner ID-nya kita tambahkan ke sini. Kemudian ini kita pilih banner dengan interstitial, kita klik save. Nah, kalau sudah selesai di bagian sini, teman-teman perlu generate ulang aplikasinya. Di bagian sini misalnya 1.0, teman-teman silakan ubah 1.1 misalnya. Nah, hasil generate-nya diupdate kalau seandainya aplikasi sudah ada di Play Store. Teman-teman bisa perbarui aplikasinya, update rilisnya untuk bisa cepat terindeks di meta developer tadi. Atau kalau seandainya aplikasinya sudah di-generate sebelumnya, sebelum ini dipasang, teman-teman harus tetap generate ulang. Oke teman-teman, itu saja mungkin, silakan teman-teman praktekkan. Semoga bermanfaat.